Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Keuangan 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatia Alifarianda dan rekan saya Farah Aini Noveli Putri. Baiklah, dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas sumber pendanaan jangka pendek, pendanaan tidak spontan, dengan materi pertama yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh Farah. Kepada Farah. Baiklah, saya akan menjelaskan pendanaan jangka pendek atau tidak spontan. Pendanaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Apa yang dimaksud pendanaan jangka pendek adalah tenggat waktu atau tenornya umumnya tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Penyebab mengapa perusahaan memerlukan pendanaan dengan tenggat waktu pendek adalah karena kondisi berikut ini. Perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Sumber pendanaan cukup banyak, mudah, dan biaya terjangkau. Selanjutnya yaitu pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing adalah jenis pendanaan tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contoh, utang yang diperoleh dari bank. Pendanaan ini merupakan tipe pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi. Sumber pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi mengharuskan perusahaan melakukan negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang diperlukan oleh perusahaan. Pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu contoh dari pendanaan tidak spontan. Ada 3. Yang pertama, leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset, seperti kendaraan dan perlengkapan dengan tenggat waktu nantinya perusahaan bakal memperoleh aset dan bukan uang tunai. Kedua yaitu kredit tanpa ampunan. KTA diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan dari kredit. Kredit jenis tersebut memiliki batas maksimal yang tidak terlalu tinggi, tetapi tingkat bunganya agak besar. Yang ketiga yaitu pinjaman dari kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Umumnya, terdapat 2 jenis pinjaman kredit, yaitu kredit lini dan kredit transaksi. Kredit transaksi adalah kredit yang dikhususkan untuk tujuan yang jelas. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fatia. Baiklah, saya akan memberikan materi berikutnya. Kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek. Kelebihan pendanaan jangka pendek, yang pertama itu bunga yang rendah. Meski tenor atau masa pinjamannya singkat, namun bunga pinjamannya juga rendah. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan kamu saat menghitung jumlah cicilan. Yang kedua, pencairan dana cepat. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek biasanya lebih cepat dalam proses pencairan dana. Yang ketiga, persyaratan dokumennya mudah. Biasanya pendanaan dengan tenggat waktu pendek tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit sebab risikonya sangat rendah. Kekurangan pendanaan jangka pendek. Selain kelebihan, pendanaan jangka pendek juga memiliki kekurangan. Berikut ini ialah uraiannya. Yang pertama, jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan tenggat waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang sangat terbatas. Sebab hal itu tergantung pada kebijakan dari lembaga penyediaan pinjaman dan keputusan bersama. Yang kedua, jumlah cicilannya tinggi. Jika menggunakan pendanaan dengan tenggat waktu pendek, maka kita harus melunasi pinjamannya, dampaknya cicilan per bulannya cukup tinggi. Yang ketiga, tidak cocok untuk modal usaha. Jika kamu membutuhkan modal besar secara cepat untuk membangun bisnis atau mengembangkan bisnis, maka jangan mengambil pinjaman sejenis ini. Hal itu dikarenakan karena bisa merasa terbebani dengan cicilan yang besar. Kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal.
Sebagai gantinya, maka ada beberapa produk perbankan yang menyediakan peminjaman untuk pengusaha dengan tenor dan bunga sesuai kemampuan. Ada beberapa tipe pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi. Yang pertama, commercial paper. Yang kedua, bankers acceptance. Yang ketiga, factoring atau anjak piutang. Yang keempat, menjaminkan piutang. 5, menjaminkan persediaan atau barang yang tersedia. Keenam, akseptansi bank. Yang 7, repo. Biaya efektif pendanaan tidak spontan. Bunga atau biaya efektif yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat bunga pinjaman, saldo kas minimal, dan biaya lainnya. Contohnya, misalkan perusahaan mengambil pinjaman sebesar 10 juta. Tingkat bunga pinjaman nominalnya adalah 20% per tahun. Perusahaan meminjam selama 3 bulan, 1 tahun diasumsikan ada 360 hari. Bunga dihitung sebelum pajak. Berapa tingkat bunga efektif yang dibayar perusahaan tersebut? Cara jawabnya ialah bunga 10 juta dikalikan 0,2 per 360 dikalikan 90 sama dengan 500.000. Jadi tingkat bunga efektifnya 1 ditambah 500.000 per 10 juta sama dengan kurang 1 sama dengan 0,200 2.155 atau setara dengan 21,5. Tingkat bunga efektif yang dibayarkan adalah 21,55%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga nominal. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pertemuan kedua kali ini ialah pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Terkhusus pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya itu seperti tadi, utang yang diperoleh dari bank. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.